Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer musim dingin resmi dibuka dan tim-tim Eropa sudah bisa berburu pemain demi menambah skuad yang ada. Dan berikut adalah informasi bursa transfer terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Resmi, Inter Milan lepas pemain berdarah Indonesianya ke klub papan bawah. Inter Milan melakukan pergerakan pertama di bursa transfer Januari ini. Nerazzurri resmi melepas gelandang berdarah Indonesia yakni Raja Nainggolan ke sesama klub Serie A Italia yakni Cagliari. Dengan resminya kepindahan ini, paruh kedua musim 2020-2021 ini akan menjadi kali ketiga bagi Raja Nainggolan bermain bersama Cagliari. Ia sempat membela tim asal Sardinia itu pada periode 2009 hingga tahun 2014, sebelum kemudian bergabung dengan AS Roma. Kemudian di musim 2019-2020 yang lalu, ia pun menghabiskan masa peminjaman selama satu musim dari Inter Milan. Di awal musim ini, ia kembali ke Giuseppe Meazza. Sayangnya, padanya persaingan di lini tengah membuat mantan anggota timnas Belgia itu jarang dimainkan oleh Antonio Conte. Sejauh ini, Nainggolan baru mencatatkan 5 penampilan di semua kompetisi bersama Inter Milan, dengan semuanya dilakukan sebagai pemain pengganti. Kehadiran Raja Nainggolan pun diharapkan dapat mengangkat performa Cagliari yang masih terpuruk di peringkat 15 klasemen sementara Serie A Italia. Resmi, bek tak terpakai Arsenal sepakat pindah ke Bundesliga. Bek kiri Arsenal yakni Sead Kolasinac akan kembali ke Schalke setelah menyepakati peminjaman dari Arsenal hingga akhir musim ini. Pemain asal Bosnia and Herzegovina berusia 27 tahun itu harus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler pada musim ini. Namun manajer Mikel Arteta mengisyaratkan sang fullback tidak masuk dalam rencananya di musim kali ini. Berbeda dengan di musim lalu, di mana Kolasinac masih turun sebanyak 32 kali. Di musim ini, ia banyak ditepikan oleh manajer asal Spanyol tersebut. Ia baru diturunkan sebanyak 9 kali, dan khususnya di Liga Inggris, ia hanya diberi kesempatan sekali tampil. Jarangnya waktu bermain yang diberikannya ini membuat Kolasinac menerima tawaran peminjaman dari Schalke yang merupakan mantan klubnya dulu. Kebetulan The Royal Blue sedang butuh bantuan untuk keluar dari zona degradasi, di mana mereka tengah menjadi juru kunci klasemen sementara Bundesliga. Kolasinac bergabung dengan Arsenal secara gratis pada musim panas 2017. Selama 3,5 musim di Emirates Stadium, ia berhasil menjadi bagian skuad untuk memenangi Piala FA di musim yang lalu. Resmi, Juventus sepakati transfer gelandang muda milik Genoa. Juventus tinggal selangkah lagi menuntaskan transfer gelandang Genoa yakni Nicolo Rovella. Rovella saat ini masih menikmati musim terobosannya bersama Genoa setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya di Stadio Luigi Ferraris pada tahun 2019 yang lalu. Gelandang berusia 19 tahun tersebut telah mencatatkan 7 penampilan di Serie A sejauh ini. Dengan alasan kontrak sang remaja yang akan berakhir pada musim panas mendatang, Juventus kemudian bergerak cepat untuk merekrutnya ke skuad mereka di bursa transfer Januari ini. Bianconeri telah mencapai kesepakatan untuk transfer Rovella secara permanen senilai sekitar 9 juta euro, dan Genoa siap menguangkan aset berharga mereka sebelum melepasnya secara gratis. Sepakat, Inter Milan segera boyong Papu Gomez dari Atalanta. Raksasa Serie A Italia, Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bintang Atalanta yang sudah tak terpakai yakni Papu Gomez. Labinia Mata kabarnya sudah memberikan kontrak hingga Juni 2023 mendatang dengan gaji mencapai 2,3 juta euro ditambah dengan sejumlah bonus lainnya. Dan Papu Gomez dikabarkan selangkah lagi pindah ke Giuseppe Meazza dalam waktu yang dekat ini. Namun kepindahan Papu Gomez ke Inter Milan bukan tanpa hambatan. Pasalnya meski sudah tak dipakai oleh Gasperini, pihak Atalanta menginginkan biaya transfer sebesar 15 juta euro dan Inter Milan sendiri menilai harga tersebut masih terlalu tinggi dan berharap bisa mendapatkan potongan harga untuk Papu Gomez. Tolak tawaran Manchester City, Eric Garcia sepakati kontrak dengan Barcelona.
Bek tengah Manchester City yakni Eric Garcia segera berpindah klub di tahun 2021 ini. Barcelona digadang-gadang akan menjadi klub yang menjadi pelabuhan terbarunya nanti. Ini dikarenakan Eric Garcia telah menolak untuk menandatangani kesepakatan baru yang telah diberikan oleh Manchester City kepadanya. Oleh karena itu, per 1 Januari ini, Eric Garcia bebas untuk bernegosiasi dengan klub manapun termasuk Barcelona. Dikabarkan Eric Garcia telah menyepakati kontrak 5 tahun dengan Barcelona. Saat ini Barcelona sudah mengajukan transfer pemain tersebut, tetapi ketika akan merekrutnya, klub asal Spanyol tersebut harus membayar kepada Manchester City untuk biaya transfer kontraknya. Namun hingga saat ini belum ada kelanjutan kapan Barcelona akan memboyong Eric Garcia. Jika Barcelona akan memboyongnya di Januari ini, maka tim Katalan tersebut harus membayar sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 386 miliar rupiah, ditambah dengan add-on sebesar 10 juta pound sterling atau sekitar 190 miliar rupiah. Atau jika tidak ingin membayar mahar tersebut, maka Barcelona harus menunggu sampai akhir musim panas nanti ketika kontrak Garcia habis di Juni 2021 mendatang. Cari bek baru, Manchester United siap tikung mantan incaran Liverpool. Manchester United membidik bek kanan milik Norwich City yang juga sempat menjadi incaran Liverpool yakni Max Aarons. Sempat terpuruk, Manchester United mulai menunjukkan kebangkitan di akhir tahun 2020 kemarin. Stan Merah menutup tahun ini dengan berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Premier Inggris dengan koleksi 30 poin dari total 15 laga yang telah dilakoni. Meski demikian, situasi itu tak lantas membuat manajer Ole Gunnar Solskjaer merasa puas. Pria Norwegia itu masih berencana mendatangkan pemain baru di sektor bek kanan di bursa transfer Januari ini. Pasalnya setelah melepas Diogo Dalot, mereka tak punya pelapis mumpuni untuk Aaron Wan-Bissaka yang menjadi andalan. Pemain yang masuk bidikan Manchester United adalah bintang andalan milik Norwich City yakni Max Aarons. Menariknya, Manchester United sebenarnya pernah memburu Max Aarons pada musim panas 2019 yang lalu. Namun ketika itu mereka akhirnya lebih memilih memboyong Wan-Bissaka dari Crystal Palace. Tak hanya piawai mengawal pertahanan, Max Aarons juga diketahui memiliki kemampuan menyerang yang baik, yang terbukti lewat catatan 1 gol dan 3 asisnya yang sudah ia kumpulkan di musim kali ini. Musim ini bek kanan berusia 20 tahun ini terus menjadi andalan Norwich City di kasta kedua Liga Inggris dengan catatan total sudah mendapatkan 22 penampilan. Perkuat lini tengah, Arsenal siapkan dana untuk memboyong gelandang Sevilla. Arsenal dikabarkan tengah memburu gelandang milik Sevilla yakni John Jordan pada bursa transfer Januari ini. Pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta menyoroti Jordan sebagai opsi yang memungkinkan di jendela transfer musim kali ini. Dengan pelatih asal Spanyol itu bersedia membayar 55 juta pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah untuk membawanya ke Emirates Stadium. Bukan hal yang mengejutkan jika Arsenal mencoba mendatangkan Jordan. Pasalnya, The Gunners sepanjang musim ini dapat dikatakan minim kreativitas di lini tengah. Demi terhindar dari jurang degradasi, The Gunners pun tak ragu merogoh kocek tinggi untuk mendatangkan John Jordan yang dapat bermain sebagai playmaker. Jordan baru bergabung dengan Sevilla pada awal musim yang lalu dari Eibar, tetapi dia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai tim utama reguler di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan dengan total 34 penampilan di La Liga sepanjang musim 2019-2020. Jack Wilshere indikasikan pindah ke Amerika Serikat. Mantan gelandang West Ham United yakni Jack Wilshere mengindikasikan dirinya akan pindah ke Liga Amerika Serikat yakni MLS dalam waktu yang dekat ini. Saat ini Jack Wilshere sendiri menumpang berlatih bersama Bournemouth. Wilshere mencatatkan 28 pertandingan resmi bersama Bournemouth ketika dipinjamkan dari Arsenal pada musim 2016-2017. Mantan pemain Arsenal yang berusia 29 tahun itu saat ini belum mendapatkan klub setelah diputus kontraknya oleh West Ham United pada Oktober yang lalu. Dan kini dilaporkan salah satu tim dari MLS bersedia untuk merekrut mantan pemain timnas Inggris tersebut. AC Milan bukan negosiasi transfer dengan striker milik Liverpool.
AC Milan akan bergerak untuk mendatangkan Divock Origi dari Liverpool di pergantian tahun ini. Setelah sebelumnya Inter Milan dikaitkan dengan penyerang Liverpool, kini giliran sang tetangga AC Milan meminati sang striker Belgia tersebut. Manajemen Rossoneri dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan pihak The Reds terkait potensi transfer penyerang berusia 24 tahun itu. Origi dinilai bisa menjadi pelapis ideal bagi striker utama mereka, yakni Zlatan Ibrahimovic, yang terkadang mengalami cedera dan masalah kebugaran mengingat usianya yang saat ini sudah tua. Ex-bomber Lille itu bukanlah pilihan utama di Anfield Stadium. Sang pahlawan trofi Liga Champions Liverpool itu baru mencetakkan 1 gol dari total 8 penampilannya sejauh ini. Melihat situasi tak menentu Origi di Merseyside, Milan pun diam-diam membuat siasat untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin ini. AC Milan berencana untuk meminjam sang pemain hingga akhir musim ini. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.